Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang bahagia, kali ini saya akan membahas di session ini yang lagi ramai diperbincangkan. Ini tentang hubungan sesama jenis ya. Oke, terutama ini hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Ini fakta ya, di masyarakat itu sudah banyak, nggak di kota, nggak di desa, sekarang udah masuk ke gang-gang sempit, ke masyarakat di perkampungan, di pedesaan. Ini fakta, ini nggak bisa dibantahkan. Nah, ini memang ancaman ya buat orang tua. Ini rasa khawatir, rasa takut terhadap anak kita yang sudah menginjak remaja. Ini bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Terus bagaimana juga dampak secara kesehatan, dampak secara psikologis bagi si pengguna atau orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Nah, ini akan saya bahas di session ini tentang resiko ya. Resiko apakah berbahaya terhadap kesehatan fisik? Apakah nanti ada timbul penyakit dan lainnya? Karena kita tahu, saya ini muslim ya, bahwa hubungan sesama jenis itu, katakanlah itu hubungan homoseksual, itu kita tahu umat Islam itu kaumnya Nabi Lut itu yang melakukan hubungan sesama jenis itu diazab ya, diazab sama Allah dengan azab yang sangat pedih, dimusnahkan. Dan ternyata sekarang di Indonesia dan di seluruh dunia ini semakin hari semakin banyak komunitas orang-orang yang melakukan praktek seks yang menyimpang. Apakah ini menular? Ya, sebenarnya nggak menular, cuma mereka-mereka yang sudah terlanjur melakukan hubungan sesama jenis, dia itu akan mencari, katakanlah mencari mangsa ya. Ini biasanya yang dicari itu memang anak-anak remaja, anak-anak yang masih remaja, yang masih labil, yang ingin menyalurkan hasrat seksnya dengan cara yang mudah tanpa ada risiko. Misalnya ya, kalau anak remaja melakukan hubungan seks dengan wanita, laki-laki dan wanita, itu kan risikonya satu, hamil ya kan. Tapi kalau laki dan laki-laki itu nggak ada risiko. Dan juga kalau berjalan bareng itu ya nggak ada masalah, wong dia laki sama laki tidur bareng juga nggak ada masalah. Tapi kalau antara wanita dengan pria tidur bareng, nah ini kan nanti di masyarakat akan digerebek dan lainnya. Nah, ini yang katakanlah kita ini kecolongan. Jadi anak kita, remaja kita diajak sama orang, mungkin biasanya orang-orang gay itu ada geliat dari ucapannya, dari wajahnya, itu terlihat. Ini contoh kecil, ini di tempat saya, di perkampungan itu ada perilaku seperti itu, dan mereka itu mencari mangsa itu anak-anak remaja yang masih SMP kelas 3, SMA kelas 1, ada yang baru lulus SMA, diajak ke rumah, diajak main dan lainnya, dikasih sesuatu. Nah, ini yang memang tak terbendung ya. Di samping media sosial, faktor media sosial ini juga sangat berpengaruh sekali. Faktor pergaulan. Nah, ini bagaimana kita dalam menanganinya, terutama orang tua, atau mempersiapkan
kita punya anak nanti jangan sampai terjerumus ke lubang yang seperti itu. Nah, ini perlu pembahasan yang lama, nggak bisa dibahas secara sebentar. Ini harus dibahas secara komprehensif menyeluruh terkait masalah ini. Ini karena masalah umat, masalah negara. Dan kalau masalah negara jangan sampai LGBT itu disahkan, diperbolehkan, dilegalkan. Nah itu terus di masyarakat juga harus menolak hal yang semacam itu. Kenapa? Sekarang kita dari sudut pandang kesehatan medis. Hubungan sesama jenis antara pria dengan pria ini tentunya kan hubungannya itu melalui dubur ya, melalui anus. Bayangkan, anus itu kan sumber katakanlah kotoran, bakteri ya kan. Di samping itu bisa melukai anus itu sendiri ya kan. Kenapa? Kadang ya ukuran Mr. P yang orang beda-beda, ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang sudah besar nanti kalau anak masih remaja atau masih kecil diperlakukan seperti itu tentunya juga akan iritasi dan lainnya. Terus bagi pemakai ya, jadi kalau dalam gay itu ada istilah pemakai dipakai itu. Karena saya pernah wawancara dengan katakanlah orang gay itu transgender, dia laki-laki tapi dia berpakaian layaknya seorang wanita, itu transgender ya. Waria itu pakaiannya daster dan lainnya, dia suka dengan laki-laki. Nah dia mangsanya ya anak-anak gitu, anak-anak remaja, kadang diajak main, dikasih rokok, dikasih pulsa, kadang kalau yang sudah senang dikasih HP dan lainnya. Nah ini fakta ya, ini nggak bisa terbantahkan. Nah ini resikonya ya, resiko penyakitnya ini buat para orang yang sudah terlanjur berperilaku gay, hubungan sesama jenis, tentunya untuk melampiaskan hasrat ya kan, seksnya itu ya dengan dubur ya, dengan anus. Nah ini timbul banyak sekali masalah risiko penyakit. Ini data dari dokter ya, ini dokter kelamin, kulit dan kelamin, ini salah satu dokter kulit dan kelamin itu memaparkan bahwa penderita HIV AIDS itu penularannya itu didominasi hubungan sesama jenis, dan pasien HIV itu mayoritas adalah laki-laki, itu jelas. Jadi penularan hubungan seks yang melalui anus itu lebih cepat. Jadi kalau ada penderita HIV kemudian dia berhubungan dengan orang yang katakanlah masih sehat, dia melakukan hubungan melalui anus, itu penularannya sangat cepat, sangat mudah. Itu penyakit HIV ini, naudzubillah ya. Jangan sampai penderita HIV banyak di Indonesia ya. Sebisa mungkin ya jangan bertambah terus penderitanya, apalagi kalau menimpa pada keluarga kita. Subhanallah ya, innalillahi. Dan ada penyakit kelamin lainnya, ada sipilis, ada gonor, ada trichomoniasis dan lainnya. Nah ini gimana ini? Nah di ujung video ini nanti akan saya paparkan ya. Ini ada produk Barata juga. Barata karena memandang di masyarakat di Indonesia khususnya ya, itu banyak penderita penyakit seks menular. Ini kami memberikan solusi. Tapi harapan kami setelah mengkonsumsi produk kami terus sembuh, jangan diulangi ya. Taubat lah ya, taubat dan nasuha, bertobat sebenar-benarnya taubat. Nanti kita
memulai dari awal lagi, hidup dengan normal ya. Itu produknya apa ya, nanti bisa lihat di deskripsi ataupun lihat di video-video selanjutnya ya. Dan itu di season ini pembahasan saya terkait hubungan sesama jenis gay ya, terutama gay. Kalau lesbian mungkin nggak begitu berisiko, karena apa ya, hubungannya kan hanya sekedar jilat menjilat. Naudzubillah ya, nggak bisa ataupun pakai alat bantu dan lainnya. Tapi kalau gay itu kan ya alat vital laki-laki dimasukkan ke anus dan lainnya. Mereka beranggapan ya apa bedanya kulit sama kulit. Naudzubillah ya, itu memang azab Allah itu nyata di dunia aja udah diazab, apalagi di akhirat ya. Jadi ya udahlah, yang sudah terlanjur ayo taubat, yang belum jangan mendekati. Kemudian orang tua yang punya anak-anak remaja, ayo kita bentengi dengan agama, dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan yang positif. Semoga anak kita, keluarga kita selamat dari musibah ini ya. Akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.